Selamat bergabung kembali di channel Trisna Sejati. Nah, di sini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran dari Kotlin Android Studio dasar episode kelima, yaitu tentang penyimpanan lokal khususnya di Share Preference. Jadi Share Preference ini adalah metode penyimpanan data yang berisi key value ya, sama seperti key value database. Nah, ini cocok untuk menyimpan konfigurasi dan data-data login dari user. Materi yang akan dipelajari dalam video ini adalah menampilkan data, menyimpan data, dan menghapus data. Pertama-tama silahkan kalian buka aplikasi Android Studio-nya. Kemudian kita coba mulai dari project awal ya, karena ini tidak ada hubungannya dengan project sebelumnya. Jadi kita mulai dari awal. Silahkan klik New Project, kemudian pilih yang Empty View Activity saja. Kemudian Next, kemudian kita namai My App aja ya, sama kayak itu. Kemudian package name-nya silahkan sesuaikan saja, ganti sesuai keinginan kamu ya. Misalkan My App Local gitu, apa aja lah, bebas. Kemudian di sini juga penyimpanannya bisa disimpan di mana aja. Kemudian pilih bahasa pemrograman Kotlin, kemudian silahkan langsung saja finish. Oke, baik. Di video ini setidaknya kita membutuhkan dua activity. Satu activity untuk memodifikasi datanya, satu activity untuk menampilkan datanya. Kita gunakan main activity ini untuk menampilkan data, kemudian kita bikin satu lagi activity untuk memodifikasi datanya ya. Nah, kita bikin saja, klik kanan di sini, kemudian new, kemudian activity. Cari aja yang seperti tadi ya, empty view activity. Kemudian namai saja activity-nya, misalkan editor activity. Kemudian klik finish dan tunggu loadingnya sampai selesai. Jika sudah selesai, kita mulai dari activity pertama ya, dari main activity. Kita buat sebuah desain untuk menampilkan sebuah data yang kita akan menampilkan dua data ya, satu data string dan satu data integer. Oke, di sini sudah ada satu text view ya. Kita tambah satu lagi aja. Boleh kita copy paste ke sini. Kemudian ininya hapus aja, layout parentnya, sehingga pindah di paling atas. Nah, kemudian kita atur supaya posisinya ada di bawah si yang teks ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan dulu ID text view yang pertama, misalkan ini adalah title, atau kita full name aja ya. Kita akan menampilkan data nama lengkap sama umur. Oke, misalkan di sini kalau defaultnya kita kasih aja belum ada data. Ini defaultnya ya. Nah, kemudian yang kedua ini kasih ID juga, umur ya, atau age, terserah. Kemudian bikin constraint-nya, constraint top to button off ya, yang ini si ID full name. Nah, maka dia akan pindah ke bawah si text view yang ini. Kemudian kita bawa ke tengah, layout constraint start nya parent ya. Kemudian constraint lagi end to end of parent, sehingga ada di tengah. Kemudian kita bikin defaultnya itu belum ada umur gitu ya. Oke. Kemudian
kita bikin juga di activity editornya. Nah, di sini kita bikin dua inputan. Yang pertama nama lengkap, yang kedua umur. Oke, kita bikin saja langsung di sini. Cuma kita bungkus menggunakan text input layout. Kita bikin match parent aja. Seperti ini, kemudian di bawahnya baru ada edit text. Nah, ini jangan lupa untuk menempatkan constraint top to top of parent ya. Kita letakkan di paling atas. Kemudian kita tambahin padding biar gak terlalu mepet. Kita tambahin aja 20. Nah, biar seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan tipenya ya. Input tipenya ini text person name. Kemudian kita tambahkan hint-nya. Tulis aja full name kayak gini. Di atas juga kita tambahkan box-nya ya. Box background mode-nya kita bikin yang outline. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan ID. Nah, seperti itu ya. Kemudian tambahkan satu lagi. Nah, ini kan numpuk ya. Nah, biar gak numpuk, kita seperti tadi. Di sini ID dulu ya, tambahkan misalkan layout full name. Nah, di sini baru tambahkan constraint lagi. Yang ininya nih, ini ganti to button of layout full name. Nah, gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk tambahkan margin topnya. Secukupnya aja. Kemudian ini ID-nya bisa diganti aja age. Kemudian input tipenya number ya, number desimal. Kemudian hint-nya ganti jadi age. Nah, seperti itu. Kemudian kita nambahin satu lagi yaitu tombol. Di sini juga jangan lupa tambahin ID ya. Layout, age, satu lagi button, match parent, wrap content. Nah, ini di atas ini ya. Kita constraint top to button of layout edge ya. Jadi artinya di bawah edge. Seperti itu. Jangan lupa juga tambahkan margin top secukupnya. Kemudian tambahkan teks juga, simpan gitu ya. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya ini ya, lupa ID-nya button save. Nah, gitu ya. Atau di bahasa Inggris kan semua juga boleh lah. Nah, kayak gitu. Di sini udah ada 2 inputan sama 1 tombol. Nah, kemudian di setiap activity itu kita harus nambahkan inisialisasi untuk serve preference-nya. Nah, untuk inisialisasi preference ini kita bisa menggunakan get serve preference ya. Berasal dari mana? Berasal dari konteks. Nah, jadi kita bikin saja ya di sini file misalkan set pref ya. Nah, dari konteks yang ini ya, yang application context. Kemudian tanda tanya get share preference. Nah, ini preference-nya namanya apa? Nah, ini namanya harus sama ya. Ini harus diingat dan harus sama, atau bisa juga ditempatkan di sebuah
variabel statis ya. Oke, misalkan kita ambil nama aja, misalkan name-nya misalkan my app gitu ya, samakan. Kemudian modenya kita bikin private. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah inisialisasi untuk share preference. Di semua activity yang mau mengambil share preference yang sama atau database yang sama harus menempatkan inisialisasi yang ini ya. Dan jangan lupa name-nya harus sama. Misalkan untuk di editor activity juga harus seperti ini juga ya, ditambahkan seperti ini. Jadi sama-sama punya inisialisasi yang sama. Yang penting name-nya sama gitu ya. Jangan sampai beda. Kalau beda nanti data yang disimpan di main activity gak bisa ditampilkan di editor atau sebaliknya. Untuk mengambil data ini mudah saja. Misalkan kita ngambil data full name-nya dulu. Seperti ini ya. Kita ambil full name sama dengan set ref ya yang atas. Kemudian get string, karena name itu kan string ya. Nah, kita key-nya apa nih? Key-nya si name ini apa? Key-nya si name ini misalkan full name aja gitu ya. Kemudian nah defaultnya mau apa nih? Kalau misalkan datanya belum ada, yang nampil itu mau apa gitu loh. Data yang dikembalikan itu apa? Misalkan strip aja ya. Jadi kalau belum ada data, nanti yang data yang keluarnya yaitu strip. Kemudian satu lagi ada edge share pref, kemudian get. Nah, tadi kan kita pengen masukin integer ya. Masukin aja integer, key-nya lagi, kemudian masukin defaultnya. Misalkan 0 gitu ya defaultnya. Oke. Nah, setelah itu ini kan udah melakukan pengambilan data. Ini juga udah pengambilan data, kemudian bisa ditampilkan di sini ya. Di view-nya. Caranya sama saja ya seperti sebelumnya. Kita cukup bikin misalkan text full name view by ID ya. Kemudian full name seperti ini. Satu lagi juga tag age berasal dari tag view by ID-nya age. Ini age sama full name ini sama kayak ID yang di sini ya. Tentu kalian sudah paham ya kalau kalian sudah nonton video sebelumnya. Nah, tinggal ditampilin aja nih. Misalkan text full name, tampilin teksnya dari full name. Nah, kemudian age juga sama. Age, text age, teksnya. Nah, jangan langsung gini ya, karena ini kan beda tipe data ya. Untuk ditampilkan ke text view itu tipe datanya harus string, sedangkan ini kan tipe datanya integer. Nah, ini kan nggak bisa, berarti dari string harus dikonversi dulu jadi integer. Caranya to string aja. Nah, ini cukup mudah ya kalau dari integer ke string. Kemudian kita lanjut ke editornya. Sini kita udah buat text edit ya. Nah, kita ambil dulu nih. Ininya misalkan edit full name-nya, edit text, view by ID ya. Terus edit age-nya juga, view by ID juga.
Kemudian satu lagi, nah satu lagi button save-nya ya, jangan lupa. WinVibo ID juga button save. Seperti itu. Kemudian baru kita ambil. Cara nyimpannya itu cukup mudah sekali ya. Kita bikin variabel editor dulu ya di bawah ini. Nah, jadi kita bikin dulu file editornya berupa share preference .edit. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada peringatan, kita buka aja, lihat warningnya, more action. Nah, di sini katanya harus suppress commit pref edit with annotation. Kita harus menambahkan anotasi ya. Klik aja di sini. Maka akan tertambah di atas ini anotasi baru ya, yaitu commit pref edit. Nah, lanjut saja. Di editor ini baru bisa kita nambahin ya, atau masukin data. Simpan data misalkan ya dari ke editor. Kita put string dulu ya, karena yang disimpan itu string. Kemudian name-nya apa? Name-nya itu harus sama kayak yang ini ya. Ini kan full name. Key-nya juga nyimpennya juga dengan full name gitu ya. Jangan sampai nanti disimpan pakai key lain, mau nampilkan pakai key yang berbeda ya, itu pasti nggak akan ketemu datanya ya. Nah, kemudian setelah itu baru masukin nih datanya di sini. Edit full name ya, ngambil, kemudian get text, kemudian to string. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian satu lagi editor put integer ya. Karena ini adalah integer, kemudian masukin lagi seperti yang ini, age. Kemudian ambil tuh dari edit age, text. Nah, sekarang itu gak bisa to string lagi karena kita kan bukan string ya. Kita yang disimpan di sini itu berupa data integer gitu, gak bisa string lagi. Nah, untuk itu maka kita harus mengganti atau merubah format dari string ke integer. Bisa dengan edit age ya. Masukin kemudian text ke string dulu ya. Ke string dulu baru to in ya. Nah, seperti itu ya. Ini baru yang disimpannya integer. Jadi ambil dulu teksnya, ke stringkan dulu, baru ke integer kan. Kayak gitu ya. Nah, kemudian satu kode lagi nih, jangan sampai ketinggalan ya, karena kita kan belum benar-benar menyimpannya ya. Nah, untuk menyimpannya itu tinggal di apply aja. Di sini ya, editor, apply. Nah, kalau kita sudah memanggil ini, berarti kita sudah menyimpan perubahan ya. Jadi ini cuma memasukin doang. Kalau ini menyimpan perubahan ke share preference-nya. Gitu ya. Nah, ini harusnya disimpan di mana? Disimpan di tombol harusnya ya. Nah, maka dari itu kita bikin dulu button save-nya. Kemudian set on click listener. Nah, baru masukin ke sini. Nah, jadi akan tersimpan ketika button save-nya diklik. Atau misalkan kita ini dulu ya, kita cek dulu apakah namanya udah diisi, apakah umurnya udah diisi. Gini nih caranya, if edit full. Nah, misal ke text length ya. Kalau lebih dari 0 berarti kan udah diisi ya. Kemudian satu lagi, edit age-nya juga harus diisi. Nah, gini aja ya. Oh, ini langsung length aja bisa. Kayak gini. Harus lebih dari 0.
maka langsung ke sini. Pindahin ke sini codingnya. Nah, di sini kita tampilin toas aja deh. Nah, gitu ya. Kontaknya bisa pakai aplikasi kontak, kemudian pesannya bisa silahkan isi semua data gitu ya. Kemudian tampilnya sort aja, kemudian jangan lupa di show. Nah gitu ya. Nah kemudian setelah diklik save dan ke apply ini, jangan lupa untuk menutup si editornya ya, supaya langsung tampil main activity. Dengan finish, udah gitu ada ya. Ini untuk back atau menutup editor activity sehingga yang tampil main activity lagi. Nah, kemudian apakah sudah benar ini tampilnya di sini? Kita coba dulu deh ya. Kita coba dulu running dulu di emulator ya. Saya sudah menampilkan emulator ya. Oke, kita coba ya. Oke, baik, ini aplikasinya sudah berjalan ya, seperti biasa. Karena kita belum menyimpan data apa-apa, jadi main activity-nya nampilin strip doang nih ya. Kelihatan ya, strip sama age-nya 0. Sesuai dengan default-nya di sini ya. Ini strip, ini 0. Nah, untuk mengisi ini kita harus pergi dulu ke editor activity ya. Nah, kita kan belum bikin tombol tuh ya, belum bikin tombol untuk buka editor activity. Nah, kita bikin dulu tombolnya ya. Kita close dulu aja. Sekarang kita bikin tombol di main activity. Kita bikin teksnya misalkan edit data aja ya. Kemudian constraint-nya kita tempatkan di paling bawah aja ya. Button to button of parent. Nah kayak gini ya. Kemudian kita bikin padding deh ya, biar gak terlalu mepet. Nah seperti itu. Button edit ya. Nah kita tambahin lagi di sini button edit, button finfy by ID ya. Nah kita jangan lupa untuk nambahin di sini ya. Bebas sih di mana aja, misalkan di sini button edit, set on click listener, kemudian kita buka editor activity seperti cara yang kemarin ya, seperti video kemarin di episode multiple activity ya. Caranya kita bikin intent. Nah, kemudian kontaknya di sini. Kemudian kita buka aplikasi yang atau activity yang mau dibuka. Kemudian dari intent ini kita bisa start activity berdasarkan intent yang ini. Seperti itu, kita coba lagi running. Oke, baik, aplikasinya sudah terbuka di sini. Sekarang sudah ada tombol edit datanya. Boleh kita klik edit data, maka akan lari ke activity kedua. Oke, di sini kita masukin aja full name-nya, misalkan nama saya ya, Trisnawan. Kemudian masukin umur saya 23. Kemudian kita klik save ya. Nah, setelah diklik save ini, kok masih strip, kok masih 0. Nah, ini berkaitan dengan materi activity tentang life cycle ya, atau life cycle-nya si activity. Kenapa? Ya karena kalau kita close, nah kita buka lagi, udah tampil nih, tapi tadi kita tidak langsung tampil. Nah ini berkaitan dengan masalah life cycle. Kenapa gak tampil langsung? Karena kita nampilinnya itu di on create.
Sehingga onCreate itu kan dipanggil sekali sebelum si activity ini terbuat gitu loh. Nah, maka dari itu pentingnya kita mempelajari life cycle activity. Nah, yang benar itu di mana? Nah, yang benar itu kita nyimpan coding ininya itu di dalam sini nih, di dalam override fun on rhythm. Nah, di sini ya, di on rhythm. Kenapa? Karena tadi kan di saat kita tampil editor activity, maka si main activity ini berada di dalam status on stop ya. Nah, pas masuk lagi, dia gak langsung on create lagi, tapi langsung on restart gitu loh. Maka dari itu codingan ini tidak akan dipanggil lagi, jadi gak terupdate. Makanya codingannya harus pindah ke sini. Nah, untuk pindah ke sini sebenarnya gampang saja. Langsung saja pindahin semuanya ke sini. Cuma mungkin akan ada error di sini karena ini nyimpennya di sini. Jangan khawatir, kita pindahin aja di atas ya. Nah, kita pakai let init var. Kemudian satu lagi text egg-nya juga. Nah, di sini hapus yang ininya ya. Hapus, kemudian hapus juga yang ini. Hapus juga ini. Atau kalau buttonnya juga mau pindahin ke atas juga boleh deh, sekalian ya. Button editnya juga. Ya, biar seragam gitu di atas semua. Nah, biar kayak gini. Nah, setelah seperti ini ya udah ya, gak ada yang error lagi. Nah, ini ada peringatan katanya di private aja. Oke, kita private semuanya. Nah, bedanya private sama public itu ya, kalau public itu bisa diakses dari kelas lain. Tapi kalau private itu disarankan karena si teks sama button ini hanya diakses dari kelas ini doang gitu ya. Nah, setelah itu udah ya. Tinggal kita jalankan lagi aplikasinya. Nah, di sini kita coba ya. Ini kan namanya masih Trisnawan 23 ya, data sebelumnya. Kita bisa langsung edit aja di sini. Kita masukin misalkan namanya Kusnadi misalkan ya. Umurnya 25. Kemudian klik save. Nah, maka sekarang langsung otomatis tampil ya. Kalian juga ya yang belum ada datanya juga pasti langsung tampil di sini. Edit data lagi, misalkan ganti namanya jadi Trisnawan lagi deh ya, nama saya lagi. Di save lagi langsung terganti lagi. Nah, seperti itu. Sekarang kita belum bikin hapusnya ya. Nah, kita bikin tombolnya dulu ya, jangan lupa di sini. Kita bikin hapusnya di sini aja ya. Kita kopas aja dulu ya di sini. Oke, button delete di sini. Nah, ini kan kerungkup ya. Si edit ini kita tambahkan di ini ya. Button out to button off, button edit ya. Biar di atasnya. Oh, bukan ya, harusnya bukan button edit tapi button delete dong. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini kita di sini kan hapus data kayak gitu ya. Untuk membedakan kita ganti aja ya background tintnya. Misalkan pakai black. Nah, gitu ya, untuk membedakan aja. Ini ada edit data sama hapus data. Button delete kita masukin di sini aja. Private let init variable button delete. Kita tambahin di sini. Di sini juga boleh. Bebas. Button delete. Kemudian di sini
dan delete set on click listener. Nah, untuk menghapusnya kita cukup mudah saja. Kita perlu memanggil ini lagi ya, memanggil si namanya editor ya. Editor ini kan dari sini ya, share preference ya. Nah, berarti ini harus ke sini dong, ke sini ya. Nah, ini kan manggil 2 kali ya, di sini manggil, di sini manggil. Biar gak manggil 2 kali, gimana kita pindahkan ke atas juga nih. Nah, gitu ya. Kita pindahkan ke atas juga, nah kayak tadi. Private, bisa let init gak? Misalkan share preference. Gak bisa ya, karena ini kan gak bisa dinulkan kan, nggak bisa ya. Nah, untuk yang kayak gini tuh biarkan gini aja, udah gitu kan ya. Nah, barulah di sini kita masukin file ya. Nah, kayak gini ya. Jadi codingannya harus kayak gini, set ref 0 kayak gitu ya. Kemudian di sini baru kita tambahin di sini. Kemudian di sini gak perlu manggil lagi nih. Di sini juga gak perlu manggil lagi. Jadi codingannya makin simple gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa langsung aja file editor sama dengan share pref edit deh gitu ya. Terus kita tambahin lagi kayak tadi annotationnya di atas. Kemudian baru deh kita bikin codingan untuk delete. Untuk delete-nya kita bisa saja langsung editor remove ya. Terus kita ini ya, masukin key-nya ya. Key-nya harus sama. Satu lagi as ya. Jadi di remove, kemudian jangan lupa untuk apply. Udah deh. Nah, barulah kita panggil lagi tuh on resume-nya ya, biar langsung ke edit. Nah, gitu ya. Ini panggil lagi nih si on resume yang ini. Oke, kita coba ya. Kita coba jalankan. Oke, sudah tampil ya. Sekarang 2 tombolnya, ada edit dan hapus. Kalau kita klik hapus, hilang datanya ya. Strip sama 0 lagi. Kalau kita edit lagi, kita tambahin nama lagi. Di save, tampil lagi. Walaupun di close, tampil ya, udah langsung tampil, gak kehapus. Kalau dihapus baru kehapus. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi share preference ini cocok untuk menyimpan data berupa key value ya. Contohnya ya, kalian bisa digunakan untuk menyimpan konfigurasi aplikasi atau konfigurasi pengguna atau token login atau nama user yang sedang login, bebas ya. Yang penting ini disimpan dalam bentuk key value seperti key value database. Nah, segitu saja video tutorial tentang share preference. Semoga bermanfaat dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di next video.